Kamu kenapa, Tias? Tante Wulan sudah tidak menginginkan Deyan dan Pak Sigit mengurus perusahaannya lagi. Dia pun ingin memecat mereka berdua dan ingin terjun sendiri menangani perusahaannya. Sebenarnya Pak Sigit tidak terima akan hal itu karena selama ini dia dan Deyanlah yang membuat perusahaan Tante Wulan menjadi sangat berkembang pesat hingga seperti sekarang ini. Namun Deyan juga sudah tidak mau berurusan lagi dengan Tante Wulan. Dia lebih baik membuka perusahaan sendiri daripada harus terus-menerus berurusan dengan Tante Wulan. Akhirnya Tante Wulan mengadakan meeting dengan para pemegang saham untuk memilih siapakah yang harus menangani perusahaannya, Tante Wulan atau Pak Sigit dan Deyan. Ternyata semuanya di luar ekspektasi Tante Wulan. Ketika mengadakan vote, mereka semua memilih Pak Sigit dan Deyan untuk tetap bertahan memimpin perusahaan. Sementara itu Tias yang menunggu Deyan selesai meeting di ruang tunggu, merasa kalau meeting Deyan terasa lama dan itu membuat Tias menjadi bete. Tias didatangi oleh Office Boy menyampaikan kepada Tias bahwa ada pesan dari Pak Deyan agar Tias menyusul Deyan ke lantai 4. Tias bertanya, bukankah ruang kerja Deyan ada di lantai 2? Office Boy menjawab kalau di lantai 2 itu adalah ruang kerja Deyan yang lama. Sekarang Deyan pindah ke lantai 4. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Tias menuju ruang kerja Deyan di lantai 4. Tias juga masuk ke dalam ruangan yang telah ditunjuk oleh si Office Boy. Namun ketika Tias masuk, ruangan itu gelap dan kosong. Tias bertanya-tanya, apakah mungkin dia salah masuk ruangan kerja Deya? Gino kembali melihat Hani. Ketika Hani masuk ke dalam sebuah ruangan dan ingin menutup pintunya, Gino menahan pintu itu. Betapa terkejutnya Hani melihat Gino berada di hadapannya. Gino meminta Hani untuk tidak mencoba kabur lagi darinya. Hani benar-benar ketakutan. Dia takut Gino kembali mencoba untuk menghabisi nyawanya. Sementara itu mobil Zidan mengikuti taksi yang dikendarai oleh Bi Nani dan Aura. Sepertinya Zidan ingin menculik Aura dan memberikannya pada Deyan dan juga Tias. Zidan bertekad untuk memisahkan Aura dari Hani. Dia ingin membuat hidup Hani menderita karena tidak bisa bertemu lagi dengan Aura. Namun tiba-tiba taksi yang dikendarai oleh Bi Nani dan Aura berhenti. Zidan merasa heran, kenapa taksi itu berhenti di tengah perjalanan. Bi Nani menghampiri Zidan dan melabraknya. Zidan pura-pura bertanya, apa yang terjadi sebenarnya, kenapa dia dilabrak. Bi Nani mengatakan bahwa dia tahu semenjak tadi mobil Zidan mengikuti taksi yang dinaiki olehnya. Zidan mengelak. Bi Nani tidak percaya dengan Zidan begitu saja. Dia pun menghajar Zidan. Zidan tidak menyangka ternyata pengasuh Aura kali ini pandai bela diri. Lalu kemudian Tias yang berada dalam kegelapan di sebuah ruangan di lantai 4 begitu terkejut dan ketika seorang berpakaian badut menghampirinya. Tias masih sempat menelpon Deyan untuk meminta tolong. Namun badut itu terus mendekat dan membuat Tias terjatuh. Deyan sangat cemas mendengar suara keributan dari seberang handphonenya. Dia berusaha memanggil-manggil Tias, namun tidak ada jawaban. Deyan malah mendengar Tias berteriak meminta tolong.